Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Abi Hanif selaku dosen dari Filsafat Pendidikan Islam. Hari ini saya akan mempresentasikan salah satu tokoh dari filsafat pendidikan Islam, yaitu Al-Ghazali. Al-Ghazali atau Abu Hamid Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali At-Tusi itu adalah ulama besar, tokoh agama besar, tokoh ilmu filsuf, sufi. Beliau sangat wow lah gitu. Nah, dia pertama yaitu dia belajar tentang fikih, falsafah dan kesufian. Dan waktu itu dia juga sebagai guru besar madrasah di Baghdad. Kalau nggak tahu madrasah di Baghdad, jadi Islam dulu itu memiliki masa kejayaan keemasan, sehingga bahkan bisa menyaingi ilmuwan-ilmuwan Barat, setara lah. Dan madrasah Baghdad ini hampir seperti pusat pendidikan pada masa itu. Jadi bisa kalian bayangkan sebagus apa peradaban Islam masa itu. Dan Al-Ghazali ini apa aja sih yang dia pelajari? Pertama, ilmu kalam, ilmu filsafat, ilmu fikih, usul fikih, tafsir, tasawuf, akhlak, dan banyak lagi. Nah, kemudian hasil-hasil dari beliau, dia menciptakan banyak buku, banyak sekali. Dan yang saya cantumkan di sini adalah yang populer di zaman sekarang, yaitu pertama ada Ar-Risalah yang membahas tentang syar'i dan akli. Kemudian yang kedua ada Ihya Ulumuddin, membahas tentang fardu ain, fardu kifayah, ilmu syar'i, ilmu praktis, ilmu qadari, ilmu usuli, dan banyak lagi. Dan perolehan ilmu dari Al-Ghazali, atau saya akan membahas filsafat ya. Perolehan ilmu menurut Al-Ghazali di bidang filsafat itu pertama ada ta'allum insani atau ta'allum, belajar pada manusia. Yang artinya di sini pengajaran manusia ya, seorang guru, seorang tutor, seorang trainer, yaitu contohnya di sekolah formal, non formal. Yang ini menghasilkan ilmu akli atau ilmu empiris. Empiris itu artinya kritis ya. Jadi kok iso ngene? Oh koyo ngene deh. Nah, gitu. Jadi hal-hal yang duga menduga namun ada dasarnya. Nah, kemudian yang kedua ada ta'allum rabbani atau pengajaran Tuhan. Nah, di sini yang sulit atau menggapainya ada susahnya. Nah, di sini seperti tafakkur, perenungan. Kalau di zaman sekarang namanya ilmu apa sih dari Tuhan ini? Ilmu kalam, ilmu laduni. Nah, jadi lagi merenung, tiba-tiba dapat wahyu. Nah, seperti itu. Itu bukan didasari atau bisa dilangsungkan. Contoh, Anda mau ilmu laduni, nggak ngapa-ngapain, terus tiba-tiba sholat, doa, ya Anda nggak akan dapat apa-apa. Anda harus berpikir kritis atau empiris bahwa ta'allum rabbani tersebut itu bukan hanya ketika hal yang berlingkup ibadah secara fisik, namun secara mental. Yang artinya ketika Anda juga belajar secara formal atau buku ya, Anda membaca buku, Anda juga mengedepankan pertama yaitu ilmu wujud atau Allah yang pertama, sehingga qalb atau kolbu Anda itu terikat dengan Allah, dan sehingga dimudahkan
Nah, seperti itu. Sepertinya step-stepnya gampang, namun mungkin pengerjaannya susah. Namun jika Anda mau langsung beribadah, Anda nggak akan dapat ilmu laduni. Yang ada akan dapat bisikan setan dan jadi sesat. Takutnya seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu Al-Ghazali berpendapat filsafat pendidikan Islam adalah memiliki 5 aspek. Pertama, kerohanian dan keimanan, yang artinya ya awal dari segala awalnya ketika kita mau belajar atau berilmu, ya kita harus memahami tentang tauhid dulu, tentang ketuhanan. Ya seperti itulah. Kemudian yang kedua tentang perilaku dan akhlak. Jadi ya setelah tauhid kemudian didebatkan akhlaknya dulu, akhlak terhadap ilmu, akhlak terhadap sosial. Kemudian yang ketiga intelektualitas. Di sini ditaruh nomor 3 karena akhlak dahulu baru intelektual atau ilmu yang Anda miliki. Kemudian yang keempat ada social engineering. Nah ini bukan teknik mesin ya, cuma ini social engineering adalah struktur sosial. Artinya itu Anda bisa memahami Anda di posisi yang mana, dan jika berpendapat Anda menggunakan akhlak intelektualitas sehingga Anda bukan dicap tidak memiliki akhlak. Seperti itu, nggak ada akhlak. Yang kelima kejasmanian. Nah, di sini Al-Ghazali menempatkan kejasmanian yang nomor 5. Ya, Anda harus bisa sehat. Seperti itulah, memelihara tubuh yang dikatakan sebelumnya yaitu manusia hal yang paling istimewa ya. Yang paling istimewa, jadi harus dijaga kesehatannya. Entah tubuh dari jeroan bisa juga pikiran. Kemudian tujuan akhirnya dari pendidikan filsafat menurut Al-Ghazali adalah kesempurnaan insan itu sendiri. Setelah 5 aspek itu Anda lakukan dan bisa expert, maka Anda akan mencapai kesempurnaan insan, yang berarti Anda akan mengunlock ilmu Rabbani ini. Anda akan bisa dekat dengan Allah, dan dekat dengan Allah tersebut Anda sudah melalui ilmu-ilmu empiris tadi. Intelektual Anda sudah mapan, sudah mantap, sehingga ketika menggunakan ilmu Rabbani Anda tidak tersesat ke jalan yang salah. Seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.